Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang cerita saya sendiri bersama 3 rekan saya, yakni Mas Alsa, Mas Johan, sama Mas Rino. Perjuangan away the Madiun Putra, yakni The Mad Mania. Bagaimana ceritanya, ikuti terus nanti videonya dan video YouTube Sahabat Wani. Buat dulur yang belum pernah bergabung, video ini akan kami upload setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu akan ada video-video terbaru dari channel Sahabat Wani. Nah, buat dulur-dulur, saya doakan selalu sehat dan lancar rezekinya dan dijauhkan dari segala penyakit yang ada. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga laga pertandingan sepak bola kembali bergulir di negara kita Indonesia ini. Dan buat dulur-dulur yang belum subscribe dulu channel Sahabat Wani. Aktifin logo loncengnya sehingga ketika kita upload hari Sabtu ada notifikasi di HP dulur-dulur, nantinya muncul video terbaru dari kita. Semoga menjadi hiburan buat dulur-dulur semuanya. Oke, ikuti terus ya video ini. Sinyal Wani dimulai. Nah, jadi dulur, pertandingan Persebaya melawan Madiun Putra yang akhirnya mempertemukan Persebaya harus away melawan The Mad Mania ataupun saudara kita Madiun Putra. Pada saat itu saya bersama 3 rekan saya, Mas Alsa, Mas Dino, Mas Johan. Namun Mas Dino, Mas Johan ini nggak mengkonfirmasi dulu kalau bakalan ikut berangkat away. Saya konfirmasi ke Mas Alsa, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol. Sa, ya opo? Bonek tah nanggone Madiun. Lo ayo, kapan niku meni? Kamu puga saya, kok nakono mampir namanya dulurku. Oh ya wis lek ngono ya, budal ya meni ya, budal. Ya wis lek yo tak tukon tikete, soalnya tuku tikete nang Surabaya. Oke. Singkat cerita, akhirnya saya pesan lah. Tiket tidak ada penjualan online. Tiket adanya pembeliannya kalau nggak salah, seingat saya itu ada di Warkop 27 sama Capu Ipul, sama satunya di mana gitu. Nah, di Capu Ipul itu di tempat kerjanya atau usahanya Mas Capu Ipul itu di Bungurasi. Saya beli di sana dan saya dapat konfirmasi juga dari komunitas BMP yang saya ikuti, Bonek Merah Putih, yaitu organisasi bonek yang sangat lama sekali sudah ada. Pada saat itu saya dikonfirmasi salah satu seniornya itu kalau mereka akan berangkat apakah kita bareng. Saya bilang, oh iya mas, kita juga berangkat tapi nggak bareng mas gitu. Soalnya mereka berangkatnya itu pagi-pagi, sedangkan saya berangkatnya agak siangan. Ya wis, berangkat dewe-dewe ya, ketemu di sana. Oke. Akhirnya saya beli tiket lah. Saya beli tiket di Mas Capu Ipul, beli 2 dan dapat cuman kwitansi aja, kwitansi pembayaran gitu. Jadi bukan terus dapat tiket, enggak, karena kata Mas Capu Ipul nanti ditukarkan di saat di Stadion Madiun. Singkat cerita, akhirnya hari itu tiba. Pagi-pagi habis subuh saya dikonfirmasi lagi sama senior dari komunitas Bonek Merah Putih BMP yang saya ikuti. Ya apa bareng enggak? Oh enggak mas, sama lanjut aja. Karena apa? Mereka itu kumpulnya di Krian, bypass Krian menuju Madiun. Karena apa? Banyak dari teman-teman BMP kan dari Surabaya Pusat, Selatan, Sidoarjo, Waru, banyak sekali dari sana. Dan mereka kumpul di Krian, sedangkan kita dari arah Menowo, Surabaya Barat itu berangkat agak siangan. Ya wis, berangkat dewe-dewe, oke. Akhirnya sekitar jam 8 pagi saya ke rumahnya Mas Alsa, saya jemput. Alsa, ayo budal, sarapan dulu berangkat. Perjalanan berangkat aman-aman dulu, aman-aman. Saya tidak pakai jaket, tidak pakai apa, pakai baju Persebaya sama sal Persebaya gitu aja, sama bawa tas yang berisi bendera Persebaya di dalamnya. Sampai di pom bensin Jombang itu saya berhenti di sana, istirahat sebentar, akhirnya ketemu dengan teman yakni Mas Taufik yang juga bonek ngagel yang dulunya pernah di Bonek Merah Putih juga. Cak Taufik bersama keluarganya memakai beberapa mobil, saya konfirmasi di situ ketemu, akhirnya saya nyapa dan saya lanjutkan perjalanan karena Cak Taufik masih lama di situ istirahatnya karena bersama keluarga bawa anak-anak kecil juga. Saya sepeda motoran, ditanyain kok sendirian gak bareng arek ta ngono. Oh enggak mas, arek berangkat dhisik ngono. Iya mas, aku cuma 2 orang tok. Oh wis hati-hati yo kalau berangkat yo. Iya. Kita lanjut perjalanan. Dari Jombang menuju Madiun tapi nggak langsung ke stadion, ke rumah saudaranya Mas Alsa dulu.
Nah, pada saat itu di rumahnya Mas Alsa sekitar jam 11, jam setengah 12 lah, pokoknya duhur. Kita makan, kita packing-packing, persiapan, mandi, istirahat sebentar, akhirnya kita berangkat habis duhur. Pas mau berangkat itu masuk di daerah apa ya, Alas Caruban kalau nggak salah, dari konfirmasi. Saya dapat konfirmasi dari Mas Rino sama Mas Johan. Yakni masih adik-adik kelas saya lah, masih sekolah lah dia. Itu dikonfirmasi kalau dia ingin away ke Madiun. Di sini kita kaget, dulur. Gak dikonfirmasi sebelumnya, mereka berangkat dulu kan budal lah. Yo Mas aku ate budal. Ya wis lek budal hati-hati lek ngono ya sapa wae mek wong loro tok Mas ngono. Ya wis lah hati-hati ngono. Ya pemane ya keinginan untuk ndolok Persebaya mosok kita nggak boleh berangkatkan gitu loh. Mereka juga keinginannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka berangkat, kita tunggu ketemuan di stadion. Saya bilang seperti itu. Oke. Lanjut perjalanan, saya sampai dulu di stadion. Di situ akhirnya saya ketemu dengan gerombolan senior-senior BMP yang sudah istirahat di sana. Seperti biasa lah, tipis-tipis menghangatkan tubuh. Tapi saya nggak ikut sama Mas Alsa, soalnya bener-bener wong meneng dulur, nggak ikut-ikut. Saya konfirmasi guyonan, makan-makan, gak lama Rino sama Johan datang. Mas Rino sama Mas Johan ini datang, bergabung. Nah, sekitar jam 4 sore itu sempat ada chaos. Saya nggak tahu permasalahan apa, ada chaos ramai. Setelah itu selesai dan saya lihat Instagram ada konfirmasi di situ bahwasanya untuk penukaran tiket yang pembeliannya di Surabaya, monggo ditukarkan di gedung apa gitu loh, saya lupa. Dan di situ ada Capo Ipul. Akhirnya saya sama Alsa berangkat untuk menukarkan tiket. Kita nunggu di situ, nunggu lama sekali juga sampai hampir maghrib lah. Dipanggil lah nama Mas Ramadan, Mas Alsa dari BMP, tukar tiket, dapat tiket. Nah, Mas Rino sama Mas Johan langsung beli di situ, ternyata ada gitu loh. Nggak tahu gimana ceritanya, tiket yang katanya sudah full ternyata di situ masih dijual gitu loh, sama orang-orang sana masih dijual, sehingga akhirnya bonek bludak di sana. Kemudian setelah saya penukaran, saya kembali ke parkiran. Saya dikonfirmasi salah satu senior BMP, "Iku sepeda sopo?" "Oh, sepeda ya arek-arek Mas ngono, arek semomian, sepeda Johan apa Mas? Mau meh dicolong lho iku ngono. Untung ana arek-arek." "Lho iya ta Mas iya." Jadi sepeda motornya Mas Johan yang diparkir itu sempat diambil orang, tapi alhamdulillah bisa digagalkan dulu. Di sini, ini sudah pertanda ono opo iki ya. Ya wis lah, lanjut aja dulu. Kemudian kita bergerombol bersama gabung sama senior BMP, akhirnya kita masuk ke dalam stadion mau maghrib. Wow, itu sudah nggak karuan, bonek hijau semuanya. Hampir penonton dari The Madmania tidak kelihatan dulur. Bajunya Madiun itu tidak kelihatan, semua bonek di situ. Bonek full di warung, di depan parkiran, bonek tok. Banyak sekali, mau maghrib. Akhirnya barisan pertama itu ada saya, Mas Johan, Mas Rino sama Alsa. Nah, mau masuk di lorong, di gate-nya itu, gate Stadion stadionnya Madiun, itu bang masuk, tiba-tiba ada serobotan pihak kepolisian masuk, sehingga buyar barisan itu. Masuk lorong, saya ke kanan karena diarahkan ke kanan tempat-tempat tribun bonek, dan senior-senior BMP sudah ada di situ. Masuknya kan bareng, dia masuk dulu tadi senior, jadi saya ketemu. Nah, saya noleh ke belakang, loh mana Johan, Rino sama Mas Alsa kok nggak ada. Akhirnya mereka dibelokkan ke kiri yang sebenarnya tidak boleh dimasuki karena untuk Madiun ataupun kalau pembrudakan bonek baru bisa dimasuki. Tapi mereka sudah diarahkan ke sana. Nah, Mas Alsa awe-awe dari kejauhan mempertandakan kalau sinio gitu loh. Akhirnya saya langsung ke situ nyerobot ke kepolisian, "Pak, itu teman saya di sana." Saya bilang gitu. Akhirnya di situ saya baru tahu kalau Mas Johan itu kurang nafas, hampir pingsan gitu loh. Jadi bener-bener lemes gitu. Akhirnya dikasih minum, kembali normal lagi Mas Johan. Nah, di sini dulur, Mas Johan sudah kembali normal, saya Mas Rino sama Mas Alsa cuma 4 orang. Sedangkan yang senior-senior BMP tetap pisah di sana. Dari jumlah kita itu kurang lebih, kalau dari teman-teman BMP sendiri bonek merah putih itu ada 20 orang kala itu. Nah, saya, Mas Alsa, Mas Rino, Mas Johan sendiri 4 orang di sebelah kiri. Ya wis, bergabung dengan bonek-bonek liar, bonek-bonek ada yang Pasuruan, Gresik dan lain sebagainya. Ada supporter Madiun juga sedikit sekali tapi di sana. Kita nyanyi bersorak-sorak, kita "Selamat datang Bonek Mania", itu nyanyian dari chantnya dari Madiun, "Selamat datang Bonek Mania". Disambut lagi sama bonek, "Terima kasih The Madmania", dan begitu seterusnya. Pertandingan molor, gak berjalan-jalan. Karena apa? Bludak, boneknya masuk sampai ke bawah lapangan.
Karena seperti apa gitu loh. Kalau kuota udah full ya udah nggak ada tiket lagi. Ada tiket di sana dijual ya dibelilah sama bonek ya kan. Bludak lah di sana sampai ke dalam. Akhirnya tidak memandang capu 1, capu 2, capu 3, semua capu turun di situ. Semua koordinator lapangan bonek turun di situ untuk merapikan barisan penuh bonek yang ada di bawah biar nggak masuk ke dalam lapangan. Akhirnya bisa normal, bisa disiplin, pertandingan bisa berjalan. Satu chant, satu suara, satu tribun, satu suara dinyanyikan di sana. Saya masih merinding. Masih merinding saya. Di mana stadion yang bukan milik kita, bukan basecamp kita, bukan hanya Madiun, tapi suara gemuruh Persebaya ada di sana dan satu suara di sana. Ini yang sangat luar biasa ketika away guys. Nah, berjalan waktu akhirnya pertandingan selesai dan Persebaya menang kala itu. Persebaya menang kala itu melawan Persitmania ataupun Madiun Putra. Madiun Putra atau Persitmania gitu saya lupa. Akhirnya setelah pertandingan selesai, supporter dari Madiun bilang kepada bonek kan, selamat jalan bonek mania, selamat jalan bonek mania. Kemudian dibales sama bonek, kami tunggu di Surabaya, di Surabaya. Dari persaudaraan erat di situ masih bernyanyi. Saya memutuskan 4 orang saya, Mas Sinyo, Mas Sinyo ini Mas Alsa ya, Mas Sinyo, saya Mas Sinyo atau Mas Alsa ini, Mas Rino sama Mas Johan untuk ke parkiran dulu. Kita keluar dulu biar gak serobot-serobotan, kita keluar. Akhirnya Mas Johan sama Mas Rino masih foto-foto sebentar, beli-beli lumpia sebentar ya, beli-beli jajan di sana sebentar. Nah, kagetnya Mas Alsa, Don, mana iki helmku? Tadi yang sore tadi kejadian sepedanya Mas Johan mau hilang, sekarang helmnya Mas Alsa yang hilang. Asli hilang ini. Kalau tadi kan sepeda gak jadi hilang. Ini helm yang hilang. Jadi Mas Alsa bawa helm INK ya, ada kopia. Jadi dia itu kalau berangkat itu selalu pakai kopia terus pakai helm. Ya salah anak pondokan. Pakai kopia, pakai helm, ditaruh lah situ di sepeda saya. Helmnya hilang, kopianya ada di spion. Helmnya hilang, INK. Ya wis. Akhirnya ya apa iki Don? Lembu. Tapi aku ya gak wani. Lek teko Madiun balik Surabaya gak ana helme. Aku bilang gitu. JPI ta? Waduh sah. Wis gak apa JPI yo. Iya JPI. Akhirnya berinisiatif untuk kehilangan helm mengambil helm.